Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, Wira Usaha, subtema 3, pembelajaran 4. Anak-anak, kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Simak percakapan berikut ini. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang, produknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Kata Udin, "Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal Pak Gino memulai usaha ini?" Kata Pak Gino, "Bapak saya seorang pengrajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya." Oh, jadi kita bisa memulai sesuatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya, kata Udin. Kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Pak Gino, mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Kata Edo, "Apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran?" Kata Pak Gino, "Oh, saya tidak sekedar bermimpi, saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana, saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya." Loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Kata Pak Gino, "Usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar permukaanmu. Ya, jadi bisa menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu." Betul juga ya Pak, tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Siti, berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Pak Gino, kata Pak Gino, modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula, kata Udin. Wah, ternyata banyak ya yang harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud Pak. Pak Gino, tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu
Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Oke anak-anak, setelah kita membaca percakapan tadi, kita mulai jawab pertanyaannya. Ya, sama-sama kita perhatikan ya. Nomor 1 ini, sikap apa yang harus kita miliki nih? Ya, jadi sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Tadi sudah disampaikan, apa nanti bacaannya? Yaitu harus tekun, ya kan? Pantang menyerah, kerja keras, jujur, ya kan? Kreatif juga dan berani memulai. Oke. Yang nomor 2, faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Faktor apa nak? Yaitu minat, keterampilan, ya kan? Tingkat persaingan usaha juga harus punya apa nak? Mental yang kuat. Oke, nomor 3, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Apa nak yang harus dilakukan supaya usaha kita itu dikenal di masyarakat? Kira-kira apa? Yaitu apa? Mempromosikan produk melalui iklan atau menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, ya kan? Atau biasanya mencoba membuka usaha di tempat keramaian, ya kan? Agar mudah dikenal oleh masyarakat. Oke anak-anak, perhatikan nomor 4. Apa manfaat wirausahawan yang dijalankan oleh Pak Gino? Apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Yaitu apa manfaatnya? Apa yang harus dilakukan supaya bermanfaat nih? Ya, yaitu manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat adalah dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Yaitu apa nak? Dengan selalu menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan, ya. Oke, nomor 6. Jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Bagaimana kira-kira nak? Ya, harus berani bersaing dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk, ya enggak? Terus apalagi nak? Selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan, ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian, ya. Perhatikan, ya. Kalian bisa di sini menuliskan apa sih usaha impianmu. Bisa kalian tuliskan, ya kan? Seperti apa? Perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian juga ya saat menentukan jenis usaha. Oke. Kemudian tentukan juga target konsumen. Tentukan juga harga jual produknya, ya kan nak? Tentukan tempat usaha juga. Tentukan strategi pemasarannya harus bagaimana. Kemudian tentukan sikap juga. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diterapkan agar usaha bisa dijalankan dengan sukses, ya. Nah, Nana, kita telah belajar menghitung volume balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut pada pelajaran sebelumnya, ya. Oke, sekarang kita akan belajar volume bola. Tahukah kamu bahwa volume bola adalah 2 kali volume kerucut, ya? Oke, perhatikan nih gambar ini. Ini gambar apa nak? Globe ya. Ini gambar globe, ya kan? Nah, ini gambar apa lagi? Bola, ya kan? Pertanyaannya, apakah kamu pernah melihat benda lain yang berbentuk bola? Pernah nggak melihat benda-benda seperti ini? Benda lain yang bentuknya seperti ini, pernah nggak? Pernah ya. Contohnya apa? Kelereng. Iya, kelereng berbentuk bola kan. Kemudian balon juga, ya kan? Kemudian apa nak? Buah semangka, betul. Buah semangka juga bentuknya seperti ini. Terus kelapa, ya kan? Kelapa bentuknya bulat juga kan ya.
Dan apa sih yang suka dipakai untuk berdoa tuh? Ya, tasbih ya. Tasbih bulat-bulat juga ya, berbentuk seperti bola. Oke, anak-anak. Nah, bola adalah bangun tiga dimensi yang berbentuk bulat. Benda-benda berbentuk bola banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah bola atau globe yang tadi ya. Kamu hanya perlu mencari jari-jari dari bola untuk menghitung volumenya. Nah, rumus untuk menghitung volume bola adalah ini, nah, 4/3 kali pi kali R kali apa, nak? R kali R, ya kan? Iya. Jadi ini R pangkat 3. Jadi 4/3 kali pi kali R kali R kali R. Oke, diingat-ingat ya rumusnya. Nah, kamu harus tahu apa sifat-sifat bola. Sifat-sifat bola. Bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup. Nah, ya kan? Bola tidak mempunyai titik sudut. Oke, kemudian apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Nah, langkah ke-1, tulis rumus untuk menghitung volume bola ini. 4/3 kali pi kali R kali R kali R kali R. Iya kan? Nah, R ini biasa jari-jari anak ya. Oke, lanjut. Langkah kedua, carilah jari-jarinya. Ya, yang kedua cari jari-jarinya. Jika kamu sudah mengetahui jari-jarinya, kamu dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, ya. Nah, kalau jari-jari kan udah ketahuan ya ini. Kalau diameter kan sampai ke sini ya, nak. Panjangnya dari ujung ke ujung. Nah, misalnya ini jari-jarinya 8 cm nih, misal ya. Nah, terus jika kamu hanya mengetahui luas permukaan bola, maka kamu dapat mencari jari-jarinya dengan mencari akar kuadrat dari luas permukaan dibagi dengan 4 apa nih? 4 V, ya kan? Oke. Dengan demikian R sama dengan akar, yaitu luas permukaan atau 4 pi, ya. Oke, lanjut. Apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Nah, tadi pangkatkan 3 jari-jarinya. Jadi R ini berarti pangkat 3, R kali R kali R kali R, ya. Misalnya tadi 8, berarti 8 kali 8 kali 8 kali 8. Ya kan? Nah, kemudian masukkan jari-jari yang telah dipangkatkan tadi. Ya enggak? Masukkan rumusnya 4/3 kali V kali 8 pangkat 3. Gitu ya, nak ya. Nah, 8 pangkat 3 berapa, nak? 512. Nah, langkah keempat tinggal dimasukkan deh rumus ini. 4/3 kali 512. Ya kan? Coba perhatikan lagi yang tadi. Nih, 4/3 pi kali 8 pangkat 3. Ya kan? Perhatikan nih baik-baik ya. Oke. Nah, lanjut, kalikan jari-jari yang dipangkatkan dengan 4/3, ya kan? Dengan 4/3. Oke, 4/3 pi R kuadrat. Ini sudah ada. Menjadi berapa, nak? 4/3 kali pi kali 512, ya kan? Oke, lanjut. Apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Nah, tadi kan udah ya. 4/3 kali 3,14 kali 8 pangkat 3. 8/3 adalah 512. Ya kan? Kalian tinggal kalikan dulu ini semua. Hasilnya bagi 3. Hasilnya 2143,6, ya. Oke, kita berlatih yuk. Lihat. Sebuah globe mempunyai diameter 60. Hitunglah volume dari globe tersebut. Ingat, nak? Tadi rumusnya apa? 4/3. Ya, kamu tulis 4/3 di sini kali pi kali R pangkat 3. Kalau diameternya 60, berarti R-nya berapa, nak? Diameter itu garis tengah kan? Kalau diameternya 60, berarti R-nya berapa? 30. Ya kan? Berarti 4/3 kali pi kali R pangkat 3. 4/3 kali 3,14. Nah, kenapa 3,14? Karena bukan kelipatan 7, 30 itu. Ya enggak? R jari-jari, 30 itu bukan kelipatan 7. Makanya dipakai rumusnya
4/3 kali 3,14 kali 30 pangkat 3. Dihitung ya sayang ya. Oke, lanjut nomor 2 sekarang. Nomor 2, perhatikan. Sebuah bola mempunyai jari-jari 15 cm. Hitunglah volume ya yang terdapat dalam bola tersebut. Volume udaranya berapa nih? Nah, ingat rumus yang tadi, ya kan? 4/3 kali V kali R pangkat 3, ya kan? Oke, tinggal masukkan rumus, itu gampang. 4/3 kali 3,14 kali 15 pangkat 3. Dihitung ya sayang ya, nomor 2 ini. Oke, sekarang nomor 3. Sebuah balon raksasa berbentuk bola mempunyai diameter 2 meter. Hitunglah volumenya. Kalau diameternya 2 meter, berarti berapa coba? Oh, jari-jarinya. 1. Iya, diubah dulu ya ke jari-jari. Oke, dihitung juga itu nomor 3, nak. Nomor 4. Perhatikan nomor 4. Buatlah soal cerita tentang volume bola. Nah, kamu bisa bikin di sini sesukamu soalnya ya, dengan kreativitasmu. Bikin bola di sini ya sayang ya. Soal ceritanya tentang bola dan tentukan volumenya, kalian hitung sendiri. Oke. Anak-anak, kamu telah mempelajari cara menghitung berbagai macam volume bangun ruang seperti balok, prisma, segitiga, limas, tabung, kerucut, dan bola. Tahukah kamu, sebagian besar dari pelajaran tersebut terdapat dalam ujian sekolah, ya, ujian madrasah. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sekolah atau madrasah? Apakah kamu tahu cara mengisi formulir ujian sekolah atau madrasah? Ya, perhatikan, ini contoh formulir ujian sekolah, ya. Nah, perhatikan. Ini isiannya tentang nama kalian dan sebagainya, data tanggal lahir, ya kan? Nomor peserta. Nah, ini formulir untuk ujian sekolah ya, nak ya, contohnya. Nah, apa persamaan dan perbedaan dari formulir yang telah kalian pelajari sebelumnya? Persamaannya apa? Ada pengisian data diri, ya kan? Ya nggak? Kemudian ada harus tanda tangan juga, itu persamaannya. Ya, jadi formulir yang dipelajari sebelumnya dengan formulir yang tadi tentang formulir ujian itu persamaannya mengisi identitas diri dan ada tanda tangan. Perbedaannya apa, nak? Ini untuk perbedaannya. Formulir lembar jawaban harus diisi dengan pensil 2B, ya nggak? Kalau formulir yang kalian isi kemarin itu dengan pulpen saja, itu bedanya, ya. Kemudian di samping itu formulir lembar jawaban juga, kalau untuk ujian harus diisi tuh lembar jawabannya, digunakan untuk menulis jawaban ujian. Kalau formulir biasa apa, nak? Formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan, ya. Oke, apa saja informasi penting yang kamu temukan pada formulir tersebut? Tadi apa, nak? Ada apa saja? Data pribadi, ada nama, nomor peserta ujian, ya nggak? Ada tanggal lahir, ada mata pelajaran, ada tanda tangan, ya kan? Oke. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengisi formulir tersebut? Bagaimana, nak? Tahu nggak? Iya, kalian harus belajar supaya tahu ya. Oke, demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya yang harus diisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.